5, 4, 3, 2, 1. Assalamualaikum. Selamat datang di channel Muhammad Imam Swiji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi pengalaman mengerjakan soal latihan pemahaman pada program sertifikasi pendidik PPG tahun 2024. Ini untuk modul yang pertama, yaitu prinsip pengajaran dan asesmen. Kemudian pada bagian ini menerapkan prinsip understanding by design pada pembelajaran. Kita klik. Nah, ini saya sudah melakukan serangkaian kegiatan dari awal sampai dengan yang terakhir adalah aksi nyata bagaimana UBD membantu guru. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mengerjakan latihan pemahaman setelah saya mempelajari beberapa materi sebelumnya. Kita klik saja latihan pemahaman. Nah, nanti di sini kita akan dihadapkan dengan 10 soal yang akan kita kerjakan, yang akan kita selesaikan. Nah, dari 10 soal ini diharapkan kita mampu memahami apa yang telah kita lakukan sebelumnya, bukan hanya klik saja, tetapi kita memang diharapkan membaca betul-betul, mempelajari betul-betul, sehingga pada latihan pemahaman ini kita bisa menjawab 10 soal dengan tepat. Baik, soal yang pertama yaitu fase-fase yang perlu dilakukan untuk merancang perencanaan pembelajaran berbasis prinsip UBD adalah, nah ini ada merancang asesmen, kemudian ada kegiatan, ada tujuan. Yang pertama kita lakukan tentu saja adalah kita harus merencanakan atau merumuskan tujuan, kemudian kita juga harus merumuskan asesmen, baru kemudian kita merancang kegiatan pembelajaran. Coba kita klik, kita jawab. Nah, benar. Kemudian kita lanjut pertanyaan selanjutnya. Apa yang seharusnya dilakukan, diketahui, dan dipahami oleh peserta didik di akhir pengajaran? Pertanyaan tersebut perlu dirumuskan oleh guru apabila akan melakukan tahap. Nah, ini adalah apa yang harus dilakukan. Berarti sebelum kita melaksanakan pembelajaran, maka kita harus merumuskan tujuan terlebih dahulu. Kita klik merumuskan tujuan, kemudian kita lanjut. Soal yang ketiga, bagaimana saya dapat mengetahui bahwa pembelajaran telah mencapai hasil belajar yang diinginkan? Pertanyaan tersebut perlu dirumuskan oleh guru ketika akan melakukan tahap. Nah, tadi di soal yang pertama sebetulnya sudah menjawab pertanyaan yang ketiga ini. Yang setelah tujuan tentu saja kita harus merancang asesmen. Kita coba jawab. Oke, benar. Kita lanjut. Bagaimana saya mendesain kegiatan pembelajaran agar peserta didik yang beragam dapat mencapai tujuan pembelajaran? Setelah tadi kita merumuskan tujuan, merumuskan asesmen, yang ketiga tentu saja adalah merancang kegiatan pembelajaran. Kita jawab benar, kemudian kita lanjut. Kemudian setelah memahami substansi capaian pembelajaran, guru diharapkan mulai mendapatkan ide-ide tentang apa yang harus dipelajari oleh peserta didik dalam suatu fase untuk dirumuskan menjadi beberapa TP yang lebih operasional dan konkret. Dalam merumuskan TP, guru dapat memilih beberapa alternatif teknik berikut, kecuali, berarti yang bukan. Kita scroll ke bawah dulu. Merumuskan TP secara langsung berdasarkan CP, benar. Merumuskan TP dengan cara menganalisis kompetensi dan lingkup materi pada CP, benar. Merumuskan TP secara lintas elemen, ini juga benar. Merumuskan TP dengan memperhatikan karakteristik peserta didik, nah ini penting, ini tentu saja benar. Yang terakhir, merumuskan TP berdasarkan intuisi pribadi. Nah ini
Ini yang kurang tepat, kita pilih saja. Oke, kita bisa lanjut. CP dapat dirumuskan merujuk pada teori belajar konstruktivisme dan kurikulum dengan pendekatan Understanding by Design (UBD) yang dikembangkan oleh Wiggins dan 2005. Dalam kerangka teori ini, memahami merupakan kemampuan yang dibangun melalui proses dan pengalaman belajar yang memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk dapat menjelaskan, menginterpretasi, dan mengaplikasikan informasi menggunakan berbagai perspektif dan berempati atas suatu fenomena. Terkait hal tersebut, pernyataan yang benar dalam kurikulum Merdeka adalah, ini adalah soal yang sangat panjang, jadi memang harus benar-benar dipahami. Yang pertama, hierarki pengetahuan tidak digunakan dalam merumuskan CP dan tujuan pembelajaran turunan dari CP. Ini kurang tepat. Taksonomi pengetahuan tidak menggunakan kata kerja operasional yang spesifik. Ini sepertinya juga tidak benar. Memberi kebebasan kepada guru yang mengikuti taksonomi pengetahuan menurut teori yang disukai. Nah, ini tidak benar, ini hanya yang disukai saja. Kemudian yang selanjutnya adalah pemahaman dimaknai sebagai suatu proses kognitif yang kompleks, tidak sederhana sebagai proses berpikir tingkat rendah. Ini sepertinya benar ya. Kita coba. Oke, benar. Kita lanjut. Kemudian soal yang ketujuh ini juga lumayan panjang. Pembelajaran dan asesmen merupakan suatu kegiatan yang sebaiknya tidak dipisahkan. Terkait hal tersebut, guru dan peserta didik perlu memahami kompetensi yang hendak dicapai agar keseluruhan proses pembelajaran diupayakan untuk mencapai kompetensi yang dimaksud. Kaitan antara pembelajaran dan asesmen digambarkan dan diilustrasikan melalui ilustrasi berikut. Kecuali ini berarti kita memilih yang tidak tepat ya. Guru harus memastikan bahwa tujuan pembelajaran sudah sesuai dengan tahapan dan kebutuhan peserta didik berdasarkan hasil asesmen awal. Ini benar. Guru dapat mengukur capaian hasil belajar peserta didik pada akhir pembelajaran jika diperlukan. Oke, sepanjang proses pembelajaran guru dapat mengadakan asesmen formatif untuk mengetahui sejauh mana tujuan pembelajaran sudah dicapai peserta didik. Ini benar. Guru perlu merancang asesmen yang dilakukan pada awal pembelajaran, pada saat pembelajaran, dan pada akhir pembelajaran. Ini benar. Proses pembelajaran sebaiknya dilakukan tanpa memperhatikan hasil asesmen, karena hal itu dapat menghambat kreativitas peserta didik. Nah, sepertinya ini yang kurang tepat ini. Guru dapat mengukur capaian hasil pembelajaran peserta didik pada akhir pembelajaran, ada kata jika diperlukan. Kita pilih ya. Lanjut soal yang ke-8. Pada setiap mata pelajaran terdapat sejumlah CP sebagai kompetensi pembelajaran yang harus dicapai oleh peserta didik pada setiap fase. Rumusan CP tersebut memberikan gambaran tentang tujuan umum dan ketersediaan waktu untuk mencapai tujuan tersebut dalam 6 etapa yang disebut fase. Pemanfaatan fase-fase CP dalam perencanaan pembelajaran dapat dikemukakan sebagai berikut. Kecuali memungkinkan kolaborasi guru pada fase yang sama untuk merancang pembelajaran yang efektif bagi peserta didik. Mendorong guru fokus pada ketercapaian CP di akhir fase tanpa perlu memperhatikan perkembangan peserta didik dan kesinambungan proses pembelajaran. Ini kok ada kata tanpa memperhatikan ya. Kita lihat dulu jawaban yang lain. Memberi kesempatan kepada guru untuk melaksanakan pembelajaran sesuai dengan kesiapan anak atau peserta didik. Ini benar. Memungkinkan guru merancang dan melaksanakan pembelajaran secara fleksibel. Betul. Memastikan peserta didik mencapai kompetensi. Ya, ini yang kurang tepat karena kata kuncinya adalah tanpa perlu memperhatikan. Kita coba. Oke, lanjut. Baik, untuk soal ke-9. Pernyataan terkait kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran atau KKTP berikut yang benar adalah: hasil KKTP dapat digunakan untuk merefleksi proses pembelajaran dan menganalisis tingkat penguasaan kompetensi peserta didik. Betul.
KKTP merupakan standar yang ditetapkan untuk menentukan ketercapaian tujuan pembelajaran. Benar, KKTP dapat disusun melalui pendekatan rubrik. Ini juga benar, KKTP dapat disusun melalui deskripsi kriteria dan interval nilai. Nah, sepertinya ini benar semua. Kita pilih yang terakhir saja. Jawab, lanjut. Soal yang terakhir, pernyataan terkait asesmen awal berikut yang kurang tepat. Yang pertama, asesmen awal berfungsi untuk mendapatkan nilai capaian hasil belajar untuk dibandingkan dengan kriteria capaian pembelajaran yang ditetapkan. Nah, ini ada kata-kata untuk dibandingkan ya. Coba kita lihat pilihan yang lain. Hasil asesmen awal dapat digunakan sebagai dasar untuk melakukan tindak lanjut perbaikan berupa intervensi yang tepat. Betul. Hasil asesmen awal berfungsi untuk mengetahui tingkat kompetensi, kekuatan, kelemahan peserta didik dalam mencapai tujuan pembelajaran. Benar. Asesmen awal dapat diterapkan untuk mengetahui kebutuhan peserta didik yang beragam. Ini juga benar. Hasil asesmen awal digunakan untuk memetakan minat, kemampuan, dan kesiapan belajar peserta didik. 4 jawaban sepertinya benar, dan yang kurang tepat saya rasa yang pertama ini. Asesmen awal berfungsi untuk mendapatkan nilai capaian hasil belajar untuk dibandingkan dengan kriteria capaian pembelajaran yang ditetapkan. Kita jawab. Ternyata benar. Oke, kita bisa lanjut. Dan selamat, latihan pemahaman selesai. Silahkan pelajari konten yang ada di aktivitas terlebih dahulu agar Anda dapat mengisi refleksi. Nah, ini nanti bisa kembali ke materi. Demikian pengalaman saya dalam mengerjakan 10 soal pemahaman pada topik yang pertama. Semoga bermanfaat, tetap sehat, tetap semangat untuk teman-teman yang sedang melaksanakan PPG guru tertentu tahun 2024. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.